Halo, selamat datang di The Deep Dive. Kita langsung mulai ya. Hari ini kita bakal kupas tuntas bahan-bahan yang Anda berikan tentang rahasia kesuksesan. Dan kita fokus ke satu pertanyaan yang kelihatannya simple, tapi sebenarnya rumit banget. Pertanyaannya dari bab 1. Kalau mau sukses, apa kita harus main aman dan nurut aja sama aturan? Pertanyaan klasik. Ini dilema klasik kan? Sejak kecil kita selalu dapat nasihat yang sama. Rajin belajar, kerja keras, ikuti aturan. Betul, jangan aneh-aneh. Tapi begitu kita lihat dunia nyata, kok rasanya orang-orang yang ada di puncak, para game changer itu, seringkali justru punya sifat yang, ya agak nyeleneh gitu. Sifat yang kalau di kita mungkin dianggap negatif gitu ya. Persis. Nah, biar Anda langsung kebayang, kita buka dengan cerita yang menurut saya gila banget. Kenalan dulu sama Jure Robic. Dia pembalap sepada ketahanan ekstrim dari Slovenia. Oh, yang juara Race Across Amerika itu, RAM. 5 kali. Dia juara 5 kali. Balapan sepeda 4.800 km. Non-stop. Dan rekornya itu belum ada yang bisa samain loh sampai sekarang. Dan menangnya itu bukan menang tipis. Di tahun 2004, dia finish 11 jam lebih cepat dari juara kedua. 11 jam. 11 jam. Bayangin Anda nonton balapan, pemenangnya udah selesai, udah selebrasi, mungkin udah tidur. Baru setengah hari kemudian juara 2-nya muncul. Gila kan? Nah, pertanyaannya, apa rahasianya? Apa dia punya gen super? Atau pelatih terbaik? Ternyata bukan. Bukan. Rahasianya, dan ini kutipan langsung dari kepala timnya, adalah kegilaannya. Betul, saat balapan, otaknya itu kayak mati. Dia jadi super paranoid, nangis tanpa sebab. Pernah berantem sama kotak surat kan ya? Iya, berantem sama kotak surat di pinggir jalan karena dikira menghalangi dia. Puncaknya dia halusinasi, dikejar-kejar sama mujahidin bersenjata di padang gurun Arizona. Justru karena akal sehatnya hilang, dia bisa mengabaikan sinyal rasa sakit dari tubuhnya. Sesuatu yang manusia normal nggak akan kuat. Jadi kegilaan ini yang di kehidupan sehari-hari itu masalah besar. Di atas sepeda justru jadi kekuatan supernya. Nah, cerita Robic ini jadi pegangan kita buat pembahasan kali ini. Oke, mari kita bongkar ini. Kalau benar mengikuti aturan adalah kunci sukses, logikanya. Para juara kelas. Ya, anak-anak ranking 1 di sekolah itu harusnya jadi orang paling sukses dan berpengaruh di dunia dong. Tapi apa benar begitu? Kenyataannya, Justru sebaliknya. Ada studi menarik dari Karen Arnold di Boston College. Dia meneliti 81 juara kelas atau valedictorian selama bertahun-tahun setelah mereka lulus. Oke, terus hasilnya gimana? Hasilnya, mereka semua sukses dalam definisi konvensional. IPK kuliah mereka rata-rata 3.6, 90% kerja di bidang profesional, hidupnya stabil. Terdengar bagus. Bisa diandalkan. Terus di mana masalahnya? Masalahnya ada di kesimpulan akhir studinya. Arnold menemukan bahwa tidak ada satupun dari 81 juara kelas itu yang kemudian menggudah dunia, memimpin dunia, atau membuat dunia terkesan. Wow, jadi mereka jadi bagian dari sistem yang solid, tapi mereka tidak pernah mengguncang sistem itu. Tepat. Ini kan aneh. Kenapa bisa begitu? Kenapa orang yang paling sukses di sekolah malah nggak jadi game changer di dunia nyata? Yang menarik di sini adalah alasannya. Ada 2 penyebab utama. Pertama, sistem sekolah itu pada dasarnya menghargai kepatuhan, bukan pemikiran orisinal. Kepatuhan ya? Sekolah itu punya aturan yang jelas, dan para juara kelas ini adalah master dalam mengikuti aturan itu. Mereka tahu persis apa yang diinginkan guru untuk dapat nilai A. Jadi mereka jago ngehack sistem sekolah? Betul. Banyak dari mereka yang jujur mengakui, saya bukan yang paling pinter, tapi saya yang paling rajin. Mereka fokus menyenangkan sistem. Oke, paham. Terus alasan kedua? Alasan kedua, sekolah menghargai seorang generalis, sementara dunia nyata menghargai seorang spesialis yang punya hasrat mendalam. Maksudnya? Di sekolah, Anda harus bagus di matematika, sejarah, biologi, olahraga, semuanya. Rata-rata nilainya harus bagus semua? Betul, tapi di dunia nyata, orang yang mengubah dunia itu biasanya bukan orang yang nilainya 8 di semua pelajaran, tapi orang yang nilainya 10++ di satu bidang yang jadi obsesinya. Meskipun mungkin nilai lainnya cuma 5 atau 6. Persis. Para juara kelas ini, kata Arnold, terlalu terbiasa beradaptasi dengan sistem, sehingga mereka lupa caranya mengguncang sistem. Wah, jadi intinya sekolah itu melatih kita jadi manajer yang baik, tapi bukan jadi inovator yang mengguncang sistem.
Itu pandangan yang cukup pedas ya. Jadi kalau bukan para pengikut aturan ini, lalu siapa yang berhasil mencapai puncak? Nah, ini nyambung ke konsep dari Profesor Harvard, Gautam Mukunda. Namanya intensifier atau penguat. Intensifier, apa itu? Ini adalah sebuah sifat yang kalau dilihat sekilas atau dalam kondisi normal, itu negatif. Sifat negatif? Tapi dalam konteks yang tepat, sifat itu bisa jadi keuntungan luar biasa yang nggak bisa disaingi. Ah, oke. Kegilaan Jurerovich tadi itu contohnya. Contoh sempurna dari sebuah intensifier. Saya jadi kepikiran satu contoh historis yang kuat, Winston Churchill. Nah, itu dia. Sebelum Perang Dunia Kedua, karir politiknya itu hancur-hancuran kan. Dia dianggap paranoid, keras kepala, sulit diajak kerjasama. Nyebelin banget lah, pokoknya kalau buat rekan kerja sehari-hari. Betul. Tapi justru Sifat paranoidnya terhadap ancaman bagi kerajaan Inggris itulah yang membuat dia jadi satu-satunya pemimpin Eropa yang melihat Hitler sebagai bahaya nyata. sejak awal. Sementara pemimpin lain masih sibuk dengan perundingan damai. Menganggap Hitler bisa diajak kompromi. Benar, dalam konteks damai, Churchill itu produk gagal, tapi dalam konteks perang, sifat buruk itu justru yang menyelamatkan Inggris. Ini yang disebut Mukunda sebagai teori filtrasi kepemimpinan, kan? Bisa dijelaskan sedikit? Betul. Jadi bayangkan sebuah sistem, entah itu perusahaan atau partai politik, punya saringan atau filter raksasa. Oke. Tujuannya menyaring kandidat pemimpin. Siapa yang lolos? Orang yang aman, bisa diprediksi, konvensional, nggak banyak tingkah. Mukunda menyebut mereka tipe tersaring. Jadi sistem secara alami memilih orang yang aman, masuk akal. Nah, masalahnya, saat krisis datang, entah itu disrupsi teknologi, perang, atau pandemi, yang dibutuhkan itu bukan versi yang sedikit lebih baik dari pemimpin tersaring yang sudah ada. Terus butuhnya apa? Yang dibutuhkan adalah pemimpin tanpa filter. Seseorang yang punya sifat-sifat ekstrim yang nggak akan pernah lolos saringan dalam kondisi normal. Jadi kualitas mereka itu secara fundamental berbeda, bukan sekedar lebih baik. Tepat. Inggris tidak butuh Neville Chamberlain yang lebih jago diplomasi. Mereka butuh seorang Churchill yang cara berpikirnya sama sekali beda. Saya paham. Tapi tunggu dulu, ini kan bahaya banget. Memilih pemimpin tanpa filter kan sama aja seperti berjudi dengan masa depan. Betul. Bagaimana kita tahu kita akan dapat Churchill dan bukan malah dapat orang gila yang benar-benar akan menghancurkan segalanya? Pertanyaan yang sangat bagus. Dan itulah risikonya. Teori ini tidak menyarankan kita untuk selalu mencari pemimpin tanpa filter. Itu resep bencana. Jadi kuncinya? Kuncinya ada di konteks. Pemimpin tanpa filter ini adalah kartu truf yang hanya boleh dikeluarkan saat situasi benar-benar genting. Saat cara-cara lama sudah pasti gagal. Oke, jadi dalam kondisi normal dan stabil, pemimpin tersaring yang bisa diandalkan seringkali jadi pilihan yang jauh lebih bijak. Jauh lebih bijak. Ini soal mencocokkan tipe pemimpin dengan tantangan yang dihadapi. Oke, konteks adalah segalanya. Poin yang penting. Dan ternyata konsep konteks adalah segalanya ini bukan cuman ada di psikologi kepemimpinan. Ini jauh lebih dalam dari itu kan? Jauh lebih dalam. Anda sempat bilang ini ada hubungannya sama biologi. Bunga anggrek dan dandelion. Gimana tuh maksudnya? Betul. Yang luar biasa adalah konsep ini punya padanan yang nyaris sempurna di dunia biologi dan genetika. Anggap saja kebanyakan orang di dunia ini seperti bunga dandelion. Dandelion. Anda tahu kan, dandelion itu bunga yang tangguh. Dilempar kemana saja, di tanah gersang, di celah trotoar, dia tetap bisa tumbuh, kuat dan bisa beradaptasi. Oke, dandelion, si pejuang tangguh, lalu anggrek. Nah, anggrek ini kebalikannya. Dia sangat rapuh dan sensitif. Rapuh ya? Salah sedikit saja perawatannya, kurang cahaya, terlalu banyak air, suhu nggak pas, dia akan langsung layu dan mati. Tapi, jika dia ditaruh di lingkungan yang sempurna, dirawat dengan sangat teliti, dia akan mekar menjadi bunga yang luar biasa indah dan spektakuler. Jauh melampaui keindahan dandelion. Saya mulai paham arahnya. Jadi ada manusia dandelion dan manusia anggrek. Ada contohnya? Contoh manusia anggrek yang paling ekstrim mungkin pianis legendaris Glenn Gould. Glenn Gould. Dia itu jenius musik yang nggak ada tandingannya, tapi di kehidupan sehari-hari dia benar-benar rusak. Maksudnya rusak? Dia seorang hipokondriak parah, selalu pakai mantel tebal dan sarung tangan di tengah musim panas, dan sangat bergantung pada satu kursi butut buatan ayahnya. Oh iya, kursi yang harus dibawa ke setiap konsernya di seluruh dunia itu. Betul.
Tanpa kursi itu, dia nggak bisa main. Pernah kan dia sampai ditangkap polisi karena penampilannya yang aneh itu? Iya, dikira gelandangan. Nah, sekarang bayangkan jika Glenn Gould lahir di keluarga yang tidak suportif, yang menyuruhnya untuk berhenti bersikap aneh dan cari kerja yang benar. Dia mungkin akan berakhir jadi gelandangan betulan. Tapi karena dia dapat perawatan anggrek yang sempurna dari keluarganya, Dukungan finansial dan emosional tanpa batas? sifat neurotik dan obsesifnya itu tersalurkan menjadi kejeniusan musik yang abadi. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, analogi ini kan cuma kiasan. Tapi ternyata ada dasar ilmiahnya ya di genetika. Tepat. Analogi ini mencerminkan sebuah teori modern dalam genetika yang disebut hipotesis kerentanan diferensial. Differential Susceptibility Hypothesis. Teori ini membongkar pemahaman lama kita soal gen baik versus gen buruk. Ternyata banyak gen itu tidak baik atau buruk, tapi sifatnya seperti tombol volume. Gen yang sama bisa menghasilkan sesuatu yang sangat negatif atau sangat positif, tergantung lingkungannya. Jadi gen yang sama bisa jadi kutukan di satu lingkungan, tapi jadi berkah di lingkungan lain. Konteks benar-benar segalanya ya. Persis. Contoh paling terkenal adalah gen bernama DRD47R. Pada anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang keras, penuh tekanan, tanpa kasih sayang, gen ini sering dihubungkan dengan risiko ADHD, agresi, dan kekerasan. Ini jelas gen buruk. Tapi Penelitian lain menemukan bahwa pada anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang suportif, penuh cinta, gen yang sama ini justru membuat mereka lebih peka, lebih baik hati, dan lebih dermawan dibandingkan anak-anak tanpa gen tersebut. jadi gen itu adalah sebuah intensifier. Dia memperkuat efek lingkungan, baik atau buruk. Dia adalah gen anggrek. Gila, ini mengubah cara pandang saya soal genetika. Ini membawa kita ke konsep terakhir yang namanya terdengar aneh tapi sangat kuat. Hopeful monsters. Monster penuh harapan. Benar. Ini adalah ide dari ahli biologi evolusi bahwa terkadang evolusi tidak terjadi pelan-pelan. Tapi lewat sebuah lompatan besar. Muncul individu yang secara genetik sangat menyimpang dari norma, sebuah monster. Seringkali mutasi itu merugikan dan individu itu mati. Tapi sesekali, di lingkungan yang tepat, Penyimpangan radikal itu justru jadi keuntungan adaptif yang luar biasa. dan contoh monster penuh harapan di dunia manusia adalah Michael Phelps, si perenang legendaris. sempurna. Kalau Anda lihat Michael Phelps di darat, tubuhnya itu aneh, proporsinya nggak pas. Batang tubuhnya sangat panjang seperti orang setinggi 2 meter, tapi kakinya pendek. Rentang tangannya lebih panjang dari tinggi badannya, dan ukuran tangan serta kakinya luar biasa besar. Dia canggung di darat. Tapi begitu dia masuk ke dalam air, Cacat itu jadi kekuatan super. batang tubuhnya yang panjang membuatnya meluncur seperti torpedo. Tangan dan kakinya yang besar berfungsi seperti dayung dan sirip raksasa. Dia adalah monster yang menemukan kolam yang tepat untuknya. Peda gila, Churchill, anggrek, sampai Michael Phelps. Tapi apa artinya semua ini buat kita? Buat Anda yang lagi dengerin? Pesan utamanya kan bukan berarti kita semua harus jadi gila atau paranoid biar sukses kan? Tentu bukan. Gautam Mukunda merangkumnya jadi 2 langkah praktis. Langkah pertama adalah kenali diri Anda. Kedengarannya simple, tapi prakteknya susah banget. Gimana caranya kita tahu kita ini anggrek atau dandelion? Ini butuh refleksi jujur. Coba tanyakan pada diri sendiri. Apakah Anda berkembang di lingkungan yang terstruktur dengan aturan yang jelas? Jika ya, kemungkinan besar Anda adalah dandelion. Dan itu sama sekali bukan hal buruk. Sama sekali bukan. Manfaatkan itu. Carilah struktur yang bisa memaksimalkan keandalan Anda. Sebaliknya, apakah Anda merasa tercekik oleh aturan? Apakah ide-ide terbaik Anda muncul saat Anda punya kebebasan total? Apakah Anda punya sifat intens yang sering dianggap aneh oleh orang lain? Mungkin Anda adalah anggrek. Sadari dan akui keanehan itu sebagai potensi kekuatan. Oke, jadi langkah pertama adalah introspeksi mendalam. Setelah kita punya gambaran kita ini anggrek atau dandelion, apa langkah kedua? Langkah kedua, dan ini yang paling krusial, pilih lingkungan yang tepat. Pick the right pond. Ini inti dari semua cerita yang kita bahas. Betul. Kekuatan terbesar Anda itu sangat bergantung pada konteks. Michael Phelps butuh air. Glenn Gould butuh dukungan keluarganya. Churchill butuh krisis. Jadi, ini bukan tentang mengubah siapa diri Anda, tapi tentang menemukan arena di mana diri Anda yang otentik bisa bersinar paling terang. Yaitu obsesi gila terhadap efisiensi.
atau yang mereka sebut Toyota Production System. Para insinyur Toyota yang biasanya merancang jalur perakitan mobil turun tangan dan menganalisis semua proses di dapur umum itu. Mereka melihat alur orang mengantri, cara relawan mengemas kotak makanan, semuanya. Hasilnya? Benar-benar mencengangkan. Waktu tunggu rata-rata untuk makan malam di sebuah dapur umum di Harlem berkurang dari 90 menit menjadi hanya 18 menit. 90 jadi 18 menit. Detik. Gila, ini model yang bisa Anda tiru. Kenali kekuatan super Anda, lalu temukan kolam yang paling membutuhkannya. Itu adalah contoh sempurna. Toyota tidak mencoba menjadi lembaga amal yang lebih baik. Mereka tetap menjadi Toyota dan menerapkan keahlian unik mereka di konteks yang baru. Jadi kalau kita rangkum semua ini, jalan menuju kesuksesan yang luar biasa itu seringkali bukan tentang menambal kelemahan biar jadi normal. Justru sebaliknya. Ini tentang memahami kualitas unik Anda, bahkan yang paling aneh sekalipun. Dan kemudian berjual mati-matian mencari arena di mana kualitas itu berubah menjadi keunggulan yang tak tertandingi. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif. Materi yang Anda berikan mengutip seorang pemodal Ventura yang mengatakan, kami berinvestasi pada kekuatan, bukan pada ketiadaan kelemahan. Mereka secara sadar mencari startup yang punya satu kekuatan yang benar-benar gila yang bisa mengubah industri. Meskipun startup itu seringkali datang dengan banyak sekali kelemahan di area lain, mereka mencari anggrek, bukan dandelion yang serba bisa, tapi biasa saja. Ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Dan mungkin ini pertanyaan paling penting dari seluruh pembahasan kita. Dalam hidup dan karir Anda, apakah Anda menghabiskan lebih banyak energi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan Anda agar menjadi lebih normal? Atau Anda lebih fokus mencari kolam yang tepat di mana satu kekuatan terbesar Anda, yang mungkin dianggap aneh oleh orang lain, bisa menjadi kekuatan kelas dunia?